jadi gini, kan pertama-tama kan saya punya ternak kalkun itu. Jadi dari sedikit kalkun, ternak lama-lama kan jadi banyak. Akhirnya kan saya mau buang itu kalkun, mau jual kalkun kan agak kesulitan karena di sini kan jarang orang minat kalkun, kebanyakan kan ayam. Akhirnya ya tak coba-coba ambil satu kalkun untuk dijadikan soto sama satunya rica-rica. Tapi kok ternyata sotonya enak mas. Lah dari situ kebetulan pas lagi mikir mau buka bisnis apa, akhirnya kepikiran tuh soto tapi dengan bahan baku yang tidak biasa. Kalau biasa kan ayam sama sapi, kita pakai kalkun. Jadi kalau di sana mungkin kalau kalkun itu orang lihat itu mewah, tapi di sini kita pakainya kalkun itu dengan harga yang mungkin murah mas. Jadi mangan mewah rego murah gitu. Kalau resep mas, itu kita juga 50-50 ya. Jadi pertama kita buka mungkin kita harganya kita turunin dulu. Jadi untuk orang-orang biar ngerasain dulu. Nanti kurang lebihnya kan kebanyakan biasanya konsumen ngasih saran. Jadi kalau saya sih, kalau untuk resep pertama-tama ya enggak terlalu enak sih kalau menurut saya. Tapi lama-lama konsumen masukkan, ada banyak-banyak masukan, kita bikin tuh sesuai yang mereka suka gitu ya. Jadi cita rasa kalkunnya itu masih terjaga, tapi sotonya juga jangan sampai hilang. Jadi soto, tapi kalkunnya juga tambah rasanya gurih mas, jadi gitu. Kalau kalkun kebanyakan kita dari semua daging mas, tapi tidak pakai jeruan. Jadi kayak usus dan lain sebagainya kita tidak pakai. Jadi kalau untuk dagingnya kita pakai ya. Jadi tidak bagian dada, bagian paha, kita pakai semuanya. Tapi yang mungkin kebanyakan orang-orang suka itu malah bagian yang banyak lemaknya mas. Banyak lemaknya sama yang kulit-kulit itu suka. Karena kan lemaknya lebih gurih daripada lemak-lemak ayam, tapi lebih padat. Tapi kolesterolnya lebih rendah gitu. Kalau buka kita baru 3 bulan mas, kita 3 bulan progresnya ya lumayan bagus ini dari pertama dulu sampai sekarang ya ya intinya mas, kita bukanya baru 3 bulan lah gitu. Kalau kebanyakan pembeli untuk datang ke sini karena mas, ingin tahu gitu ya. Karena kebanyakan mereka suka soto atau makan soto kebanyakan daging sapi atau ayam, tapi ternyata kok ada varian lain gitu ya. Kebanyakan mereka penasaran, ingin tahu, mereka coba, tapi ternyata juga bagusnya ada beberapa orang yang ternyata suka dan dia balik lagi ke sini gitu. Oh, kalau untuk isinya mas, mungkin kita sama, kita bedakannya mungkin dari segi bumbu. Jadi kalau kita pakai bawang itu kebanyakan, kalau soto di Solo kan pakainya bawang merah, kita pakainya bawang putih, isiannya kita pakai kentang, kita pakai soun, dan juga tentunya daging kalkun. Kalau sehari kebetulan kita baru satu mas, untuk satu warung ya. Tetapi kalkun kan relatif gede mas, jadi tidak beda sama ayam kan, satu kalkunnya bisa sampai 7-8 kilo, jadi seperti itu. Iya, kalau untuk bahan baku mas, kebetulan kemarin, kalau kesulitan enggak sih, cuma kemarin kita sempat mengalami kesulitan ketika itu tahun baru sama Natal. Jadi tahun baru sama Natal banyak orang yang beli kalkun, akhirnya stok kalkunnya menipis gitu ya. Ya situ mas, kalau kalkun sih enggak sama seperti ayam, jadi untuk stoknya kita harus benar-benar pintar cari orang yang benar-benar ternak. Kalau harga kita mulai dari 3.000, 5.000 dan yang paling gede kan 9.000 mas. Jadi kalau yang kecil itu yang porsinya tidak terlalu banyak, kita patok harga 3.000. Yang 5.000 itu kita yang biasa, yang normal. Tapi yang gede itu mungkin bisa sendoknya masuk ke dalam sop itu sampai 9.000. Kalau kita juga ingin mas nambahin resep ya, karena kebanyakan request dari konsumen itu pengen nambah request yang macam-macam dari kalkun gitu ya.
Cuma ini kita baru progres untuk menemukan resep itu ya, sate kalkun ya, yang beda sama yang lain. Jadi nanti kita juga akan pakai kuah juga. Ya minta doanya saja. Kalau untuk cabang kita nanti juga ada progres untuk buka cabang lagi gitu. Kalau ini warung pertama Mas, jadi kalau warung pertama dan kebetulan pula saya sudah survei seluruh Solo, ternyata juga soto kalkun yang pertama juga gitu. Tentunya kalau untuk pengembangan bisnis Mas kita tetap harus pindah ya. Kalau untuk semakin ramai kan nggak mungkin orang saya suruh makan di jalan kan. Otomatis kan kita nanti harus ada pengembangan untuk mungkin buka cabang lain atau mungkin kita harus pindah. Tapi kalau saya sih berpikir untuk buka cabang lain Mas, yang mungkin di sekitar sini juga. Jadi orang banyak mengenal di sini, biar di sini dulu. Untuk kedepannya kita akan buka cabang yang mungkin bisa mendongkrak orang biar juga beli dari untuk tempat lain juga. Gitu. Kalau kita buka itu di Jalan Gatot Subroto nomor 138, jadi tepatnya dari perempatan Matahari Sengosaren itu ke selatan. Nanti tengok aja sekitar 100 meter ya dari perempatan, nanti tengok itu ya barat jalan ya, barat jalan. Kalau buka kita dari jam 6 pagi sampai jam 2 siang.